tingkat popularitas Mbak Puan itu dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain seperti Anies, AHY, apalagi Prabowo, itu memang tingkat popularitasnya masih lebih rendah. Ya. Popularitas Mbak Puan itu hampir sama dengan popularitas dari Ganjar Pranowo menurut survei LSI ya, bulan Januari 2021 yang barusan. Nah, tingkat popularitasnya itu masih di angka 60-an sampai 65%. Paling rendah tingkat popularitas Mbak Puan itu di Jawa Timur. Oke. Padahal kita tahu bahwa kalau Anda mau menjadi tokoh yang kompetitif di dalam pilpres atau dalam pemilu pada umumnya, maka Anda harus memiliki tingkat popularitas dan akseptabilitas yang cukup di provinsi-provinsi besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari segi upaya untuk memperkenalkan Mbak Puan secara lebih masif di Jawa Timur. Dan memang kita tahu sebagai anggota DPR, Mbak Puan itu kan basisnya di Jawa Tengah ya, dapilnya di dapil di Jawa Tengah. Padahal Jawa Timur tidak bisa dilupakan. Jadi dengan demikian maka upaya untuk membangun popularitas itu memang harus mengkombinasikan berbagai cara, antara lain adalah memasang baliho dan spanduk. Mengapa saya namakan kegiatan semacam ini silaturahmi 360, 360 derajat. Berarti kalau 360 derajat, arahnya kemana tuh? Berarti ke segala arah, betul ya? Melingkar ke segala arah. Itu niat kami, niat AHY dan Partai Demokrat untuk bisa menyambung silaturahmi kemana-mana. Bukan hanya saya inginnya hanya ke si A, si B, kemudian yang lainnya kita tutup. Tidak, tetapi kita ingin membangun komunikasi dan silaturahmi. Bahkan lebih jauh lagi, setelah kenal, bukan hanya kemudian sayang, tetapi juga kita bangun sinergi dan kolaborasi yang baik. Dengan siapapun. Nah, hadirnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pelaku dunia usaha, budayawan, seniman, dan juga para kaum kampus ya, dari kalangan kampus, akademisi, dan juga mahasiswa, ini membuka ruang kita untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan bersama. Jangan kita terbiasa hanya menyalahkan siapapun yang dianggap bertanggung jawab terhadap kondisi di negeri ini, tetapi kita sama-sama mencari apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yang diperlukan oleh Mbak Puan pertama-tama adalah popularitasnya meningkat sampai misalnya menyamai AHY. Nah, yang paling bisa membantu untuk meningkatkan popularitas itu adalah alat peraga berupa baliho, spanduk, atau alat peraga luar ruang yang besar gitu. Selain tentu saja itu harus diikuti dengan pemaksimalan dari media sosial gitu ya. Tetapi mengingat bahwa popularitas Mbak Puan itu lebih banyak di daerah-daerah perkotaan, sebetulnya maka untuk menjangkau wilayah-wilayah yang di luar perkotaan, maka memerlukan alat peraga seperti atau alat sosialisasi politik seperti baliho dan spanduk ini. Jadi saya kira itu sudah sesuai dengan hasil riset tentang alat apa yang paling efektif untuk meningkatkan popularitas. Nah, tinggal lagi bagaimana upaya meningkatkan popularitas itu dibarengi dengan upaya-upaya yang lebih terukur untuk meningkatkan akseptabilitas dari Mbak Puan. Kalau lihat elektabilitas Mbak Puan selama katakanlah 2 tahun terakhir, beliau belum kompetitif untuk menjadi capres ya. Namanya selalu berada di luar 10 besar kalau dalam simulasi banyak nama. Baliho Puan Maharani yang bertuliskan Mbak Puan bertebaran di Jawa Timur. Lalu siapa yang memasangnya? Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno menyampaikan baliho itu tidak dipasang oleh pihaknya. Meski begitu, ia tak mempermasalahkan baliho yang bertebaran tersebut. Sementara belum, yoga popokan. Wong baliho kan enak dilihat orang banyak, kata Untari kepada Detikcom Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Ya kalau ketua DPR RI kan boleh masang di mana saja. Kan beliau ketua DPR RI, wilayahnya se-Indonesia Raya. Kalau ucapan selamat Idul Fitri dari ketua DPR RI ya wajar-wajar saja, tambahnya.
Menurut Untari, pemasang baliho Mbak Puan tak harus dari PDIP. Sebab masyarakat juga banyak yang mengagumi putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu. Mbak Puan juga kan pengagumnya ya banyak di mana-mana juga. Kalau relawan atau masyarakat yang masangkan berarti beliau dapat hatinya masyarakat, tuturnya. Ditanya apakah pemasangan baliho terkait Pilpres 2024. Untari menyebut hal itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau urusan Pilpres itu kami nunggu instruksi dari Ketua Umum. Karena beliau pemegang keputusan tertinggi soal ini, terang Untari. Kalau masyarakat ya silakan saja kalau mau memasang. Jadi kalau urusan Pilpres kita sudah final. Karena itu keputusan Ibu Ketua Umum, pungkas Untari. Pantauan Detik.com, baliho Mbak Puan banyak menghiasi jalanan utama di Surabaya. Salah satunya di Jalan Jemur Andayani arah menuju kantor DPD PDIP Jatim di Jalan Kendang Sari. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto menanggapi beredarnya baliho Ketua DPR Puan Maharani di Surabaya, Jawa Timur. Utut mengatakan, baliho itu untuk pengenalan Puan ke masyarakat. Juga kesiapan bila ditunjuk maju di Pilpres 2024. Pertama, Mbak Puan kan Ketua DPP bidang politik, ini juga menunjukkan kesiapan beliau kalau beliau memang ditunjuk dan juga pengenalan, kan taruh baliho di mana saja boleh, ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Hanya saja, Utut menegaskan Puan sebaiknya berkonsentrasi penuh untuk tugas sebagai Ketua DPR. Tetapi sekali lagi, sekarang Mbak Puan sekarang sedang berkonsentrasi penuh untuk tugasnya sebagai Ketua DPR. Ketua DPR ini kan banyak turbulensinya, katanya. Baliho itu sebagai pengenalan sebab Jawa Timur bukan daerah pemilihan Puan. Ketua DPD PDIP itu sudah dikenal di Jawa Tengah. Kalau di Jateng Mbak selama ini berasal daerah pemilihannya berada di sana, relatif sudah dikenal. Daerah lain yang pemilihannya relatif banyak juga Jawa Timur, Jawa Barat, dan di sana juga Bung Karno lahir dari sana, kata Utut. Jadi kalau baliho ada saja rasa ada momentum orang pasang baliho. Jadi kita sambut gembira saja, ini bagian dari sesuatu yang nggak perlu dirisaukan, sambungnya. Utut menuturkan, baliho tersebut merupakan inisiatif kader PDIP sendiri. Bukan atas arahan Puan Maharani. Kan enggak mungkin atas perintah Mbak, enggak mungkin juga atas perintah Pak Utut, katanya. Sebelumnya beredar baliho Puan Maharani di Surabaya, Jawa Timur. Baliho berlatar putih bertuliskan, Mbak Puan itu terpampang Puan mengenakan baju merah khas PDIP dan fotonya di atas mimbar.